Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas nikmat umur dan kesehatan, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali lagi Allah kumpulkan kita di tempat dan waktu yang mulia ini untuk sama-sama kita menunaikan kewajiban subuh kita. Dan sambil menunggu matahari terbit, ya kita lanjutkan pembahasan kita seputar kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Namun karena kita masih berada di waktu Syawal ini, ya musim halal bihalal biasanya untuk kita di Indonesia, maka pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana kita pasca Ramadan ini. Ada satu ayat yang diingatkan oleh ulama kita saat kita baru berpisah dengan bulan Ramadan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat 92. Allah taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian seperti wanita yang menenun kain, yang tatkala tenunannya sudah jadi, naqadat, ia bongkar lagi, ia urai lagi apa yang sudah jadi itu. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan dulu di Mekah ada seorang wanita yang pekerjaannya setiap hari menenun kain. Tapi yang aneh dari wanita ini, setiap kali sudah selesai, sudah jadi kainnya, dia bongkar lagi, dia urai lagi. Nanti kalau selesai na bongkar, na tenun lagi, selesai na bongkar lagi. Ya, istilahnya orang Bugis, jama-jama buku. Iya. Nggak ada selesainya. Ya. Allah sampai mengutip kejadian aneh itu di dalam Al-Quran. Jangan ikut-ikutan FOMO seperti itu. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Ya, jangan seperti wanita yang menenun kain sudah jadi, ya bongkar. Ya, sesuatu yang sudah jadi seharusnya dimanfaatkan, dirawat. Ya, jangan malah dimulai lagi dari nol, dibongkar lagi. Apa relevansinya dengan bulan Ramadan? Kenapa ulama kita biasa mengutip ayat ini, jamaah sekalian? Ya, karena kemarin di bulan Ramadan kita memiliki pencapaian yang luar biasa. Tapi yang menjadi masalah kalau masuk di bulan Syawal, seperti tadi wanita, nah bongkar lagi. Ya, apa-apa dimulai lagi semua dari nol, dibongkar ke nol lagi. Ya, dulu ya kita bisa puasa sebulan penuh 29 atau 30 hari lamanya. Tapi kenapa pas masuk Syawal ini, berapa Syawal nih sekarang? 15. Ya kalau Umul Qura 16 Mi. Ya. Sisa sekali rasanya mulai puasa Syawal. Ya. Ada acara pengantin, ada acara halal bihalal, belum undangan ngopinya Pak RT. Ya. Jadi di taswif tunda-tunda terus. Besok masih ada ji. Lusa lusa ada lagi undangan yang lain.
Nanti biasa itu banyak pertanyaan masuk di akhir. Pak Ustadz masih bisa enggak puasa Syawal? Masih bisa aja, tapi 4 hari mami nih. Iya, enggak bisa 6 hari. Iya. Padahal kemarin di bulan Ramadan kita bisa sebulan. Ya, kita bisa 30 hari atau 29 hari. Iya. Kemarin jamaah sekalian kita bisa rutin bangun sahur setengah 4, jam 4 bangun memang maki. Kenapa untuk sholat subuh jam 5 susah sekali kita bangun di luar Ramadan jamaah sekalian. Padahal yang kemarin itu sekiranya kita tidak sahur sekalipun tidak berdosa Ki. Dan puasa kita juga tetap sah. Ada orang mungkin bangun nanti azan subuh di bulan Ramadan, ia lanjutkan puasanya karena sudah niat di malam harinya, puasanya sah. Ya, la yu'athir, tidak berdampak apa-apa terhadap puasanya kalau ia tidak sahur. Ia hanya meninggalkan sunnah, yaitu sunnah sahur, as-suhur. Tapi kalau ia tidak lakukan itu, tidak sampai ia berdosa. Tapi kenapa yang seperti itu bisa konsisten kita lakukan? Karena kita tahu ini bulan keutamaan, banyak keberkahannya. Tapi itu ternyata tidak berlanjut di luar bulan Ramadan. Ya, sholat subuh jam 5, ya, susah kita untuk bangun jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini wajib. Ya. Bahkan sebaik-baik amalan kita yang kalau kita tinggalkan min akbaril kabair, di antara dosa besar yang paling besar, meninggalkan sholat 5 waktu. Beda dengan sahur kemarin, kita tidak makan sahur, tidak berdosa. Tapi tidak sholat subuh, mau di bulan Ramadan, mau di luar bulan Ramadan jamaah sekalian, atau sholat 5 waktu yang lainnya, itu min akbaril kabair, di antara dosa besar yang paling besar, mengalahkan dosa zina dan dosa-dosa besar yang lainnya. Ya'lamu anna khaira amalikum as-shalah, kata Nabi, ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian itu adalah sholat-sholat kalian. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Pembeda antara kita dengan orang di luar kita itu adalah sholat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman tarakaha faqad kafar. Nah, ini yang biasa hilang jamaah sekalian. Di bulan Ramadan kemarin, bapak-bapak kan biasa mengatakan, saya tidak bisa kalau tidak merokok, sakit kepalaku. Tapi kemarin di bulan Ramadan bisa jadi 1 bulan tidak merokok. Kecuali kalau tidak puasa Ki, ya, tentu lain lagi ceritanya. Ya, tapi kalau puasa ternyata bisa Ki sebulan tidak merokok. Ya. Tapi kenapa pas masuk Syawal jamaah tidak bisa lagi kalau tidak merokok? Ya, ini masalah tekad, masalah prioritas. Ya. Begitu juga dengan bacaan Quran kita jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin di bulan Ramadan, ya, di antara kita khatam atau bahkan mungkin khatam berkali-kali tilawahnya. Ya, kalau 15 Syawal seperti ini, 15 Ramadan bulan lalu jamaah sekalian, mungkin paling minimal kita sudah di juz 15 juga. Nah, di bulan Syawal ini jamaah sekalian, siapa di antara kita yang sudah sampai juz 15? Atau yang sudah menyelesaikan Al-Baqarah saja? Kenapa langsung hilang kebiasaan baik itu? Kenapa langsung dibongkar pas malam takbiran, pas masuk Syawal jamaah sekalian, tidak ada lagi kebiasaan-kebiasaan baik itu. Kemarin kita bisa rutin sholat malam jamaah sekalian. Sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan salah satu jenis sholat malam. Sholat malam yang dilakukan di awal waktu berjamaah di bulan Ramadan. Kalau dilakukan setelah tidur namanya tahajud. Ya, tapi semuanya satu jenis, semuanya namanya qiyamul lail, sholat malam. Sholat yang dilakukan setelah isya sampai sebelum subuh. Kalau yang enak kita rasa kayak kemarin sebelum tidur, maka itu tetap bisa kita lakukan jamaah sekalian sebagaimana wasiat Nabi kepada Abu Darda dan Abu Hurairah. Witir sebelum tidur. Ya, karena mungkin kebiasaan kita beda-beda.
Ada orang yang tidak bisa sama sekali bangun, nanti bangun itu azan subuh pi. Azan pi ukhuwah baru bangun. Qobliyah di rumahnya baru datang ke masjid atau qobliyahnya di masjid. Tidak sempat lagi sholat malam, bahkan witir sekalipun, maka itu bisa diantisipasi dengan kayak Ramadan kemarin, sholat mimam sebelum tidur. Puasa jamaah sekalian, kenapa ada puasa Syawal? Di antara hikmahnya jamaah sekalian, untuk menjaga ritme ibadah itu jangan betul-betul hilang. Jangan betul-betul hilang kebiasaan kita kemarin puasa, makanya masih ada 6 hari di bulan Syawal. Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu ia ikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan berpuasa setahun penuh. Ad-dahr. Imam An-Nawawi menyebutkan karena kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 1 bulan puasa Ramadan kita dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi nilainya 10 bulan. 2 bulan yang tersisa dari mana? Dari 6 hari. Di bulan Syawal yang kalau kita lipat gandakan jadi 10, jadi 60 hari, pas 2 bulan. Totalnya setahun. Iya. Tidak langsung betul-betul hilang jamaah sekalian untuk menjaga ritme ibadah itu. Jangan sudah puncak di bulan Ramadan kemarin lalu betul-betul jatuh, hilang semua. Tilawah tidak pernah. Sholat sunnah, jangankan sholat sunnah yang wajib sekalipun kadangkala ya ditinggalkan. Puasa juga hilang betul sama sekali. Kita ibaratnya seperti wanita tadi, sudah anu jadi mi. Ya. Tapi kemudian dibongkar lagi, diurai lagi, mulai lagi dari nol. Itu pun asumsinya nanti lagi Ramadan, nasimpan kembali mushafnya di lemari. Ya. Dia beli mushaf untuk disimpan di lemari atau hanya dibaca di bulan Ramadan saja. Yang lebih menyedihkan lagi, beli mushaf untuk simpan uang supaya tidak nambil tuyul. Ya, jadi beli mushaf ya bukan untuk dibaca, tapi tempat simpan uang. Padahal Al-Quran bukan diturunkan untuk itu. Iqra'ul Quran, kata Nabi SAW, baca Al-Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai saksi dan penolong bagi orang yang biasa membacanya dulu di dunia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk, manual book. Kapan kita harus belok kanan, kapan harus digas, kapan harus berhenti, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak. Petunjuk kehidupan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, berisi penjelasan dan furqan, pembeda, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh. Bukan bacaan biasa, ya. Tetapi ia adalah petunjuk kehidupan, peta kehidupan jamaah sekalian, wirid harian kita. Mungkin kuantitasnya tidak sebanyak kemarin di bulan Ramadan, tapi jangan betul-betul hilang jamaah sekalian. Kalau kemarin kita 1 hari bisa membaca 1 juz, mungkin di luar bulan Ramadan 1 lembar atau 1 halaman. Jangan sama sekali ditinggalkan. Ya. Jangan sampai ya, kita tergolong orang-orang yang meninggalkan Al-Quran jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama kita mengingatkan kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian betul-betul hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi hamba Ramadan atau menjadi hamba Allah di bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan jamaah sekalian betul-betul terjaga sekali ritual dan sosialnya. Tapi kenapa pas keluar dari bulan Ramadan, ya seakan-akan status hambanya itu sudah berubah, lost control. Kalau kemarin di bulan Ramadan terkontrol betul, ya dia tidak sembarang apa yang mau bilang, tidak sembarang apa yang mau bikin. Semua pertimbangan. Kenapa? Ya tahu
kita berada di bulan Ramadan. Dia tidak sembarang ngomong. Man lam yada' qaula zur wal amala bih, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan menipu, maka Allah tidak butuh terhadap lapar dan dahaganya. Dia jaga betul integritasnya, waktunya betul-betul produktif, terschedule dengan baik. Kapan waktunya tilawah, kapan waktunya kerja, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya sholat, kapan waktunya sahur, kapan waktunya buka puasa, betul-betul ideal sekali. Tapi kenapa pas masuk Syawal jamaah sekalian hilang semuanya? Yang mau nabilang lagi, yang mau nabikin itu lagi nabikin. Tidak ada jejaknya Ramadan jamaah sekalian. Menjadi hamba Allah seperti kata ulama kita hanya musiman saja, hanya di bulan Ramadan saja. Padahal tanda amalan yang diterima itu bukan pada saat amalan itu dilakukan, tetapi setelah amalan itu dilakukan. Sama dengan haji. Tidak ada yang tahu itu yang mana yang hajinya mabrur. Tidak ada orang yang bisa pastikan. Oh mabrur hajian. Tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Tapi kata ulama kita ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya setelah pulang haji. Ada tidak jejak haji itu pada dirinya? Ada tidak bekas-bekas haji itu pada dirinya? Jangan sampai tidak ada bedanya sebelum haji, setelah haji sama-sama ji. Baik dari hubungannya dengan Allah dalam bentuk ritualnya maupun sosialnya kepada sesama. Tidak ada bedanya. Maka kita harus curiga pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Jangan-jangan haji kita ini tidak mabrur. Nah begitu juga dengan bulan Ramadan jamaah sekalian. Tidak ada di antara kita yang bisa memastikan tarawihku yang mana, puasaku yang mana, tilawahku yang mana yang kemarin diterima oleh Allah. Kita hanya berprasangka baik sambil terus berdoa. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal. Mudah-mudahan Allah terima semua amal soleh kita kemarin. Tapi yang mana yang betul-betul diterima tidak ada di antara kita yang tahu. Makanya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib mengatakan sekiranya ada saja sholat sunnahku 2 rakaat yang saya pastikan itu sudah diterima oleh Allah, maka itu lebih saya senangi daripada perbendaharaan dunia apapun. Kenapa jamaah? Karena tidak ada yang bisa kita pastikan yang mana ini yang diterima kemarin. Tapi kata ulama kita ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya justru setelah selesainya ibadah itu. Keluarnya kita dari bulan Ramadan bagaimana setelah Ramadan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ndak jejaknya, ada ndak bekasnya. Makanya tinggal bagaimana kita menjaga yang kemarin, melestarikan. Kuantitasnya mungkin tidak sama. Tapi jangan ditinggalkan, sampai jangan kita kembali ke titik nol. Jangan mau dimulai lagi dari nol, itu pun nanti di Ramadan berikutnya lagi. Itu pasti susah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mudawamah, yang istiqamah, yang konsisten dan kontinu wa inqal, meskipun kecil, meskipun sederhana, meskipun bahkan remeh, tapi itu yang konsisten, itu yang istiqamah kita lakukan, maka itulah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan amalan-amalan yang bombastis, yang besar. Sederhana saja, tapi itu yang terjaga. Itu tadi, mungkin witir sebelum tidur. Nah, itu kan yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Darda dan kepada Abu Hurairah yang pernah kita bahas. Itu ibadah sunnah yang paling minimalis. Witir sebelum tidur. Karena idealnya yang paling bagus tentu saja tahajud di sepertiga malam yang terakhir. Itu yang paling terbaik, yang paling ideal. Tapi kan tidak semua kita bisa melakukan itu. Maka jangan ditinggalkan sama sekali. Minimal witir sebelum tidur. Puasa juga. Yang paling ideal puasa sunnah itu setelah Ramadan puasa apa? Puasa Daud. Itulah puasa yang paling ideal. Puasa sunnah yang paling ideal. Puasa setengah bulan. Karena tidak ada di luar Ramadan itu puasa sebulan penuh. Kecuali yang membayar kafarah, yang menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan, maka ia harus membayar kafarah 2 bulan berturut-turut. Dan itu menjadi puasa wajib, bukan puasa sunnah, karena kafarah. Tapi selainnya jamaah sekalian, tidak ada puasa sebulan penuh selain Ramadan.
Nah, yang paling ideal itu yang setengah bulan puasa Daud yang selang-seling. Kalau itu berat, maka 1/4 bulan 8 hari. Puasa Senin Kamis. Iya. Puasa Senin Kamis. Kalau puasa Senin Kamis juga masih berat 8 hari, itu tadi yang paling minimalis kata Nabi, 3 hari setiap bulannya. Bisa 13, 14, 15 ayyamul bid. Bisa juga terpisah-pisah di hari manapun itu. Selama itu 3 hari dalam setiap bulan dalam penanggalan Hijriyah. Jangan hilang betul kebiasaan kita kemarin jamaah sekalian. Kemarin kita bisa 30, masa 3 hari dalam 1 bulan? Tidak bisa. Ya, tinggal di schedule. Apalagi kemarin di bulan Ramadan, ya, luar biasa di masjid kita ini. Ya, buka puasanya makan berat setiap hari. Iya. Kenapa tidak dilestarikan di luar bulan Ramadan? Ya tidak mungkin juga setiap hari. Ya, minimal Senin Kamis mungkin, atau hari Senin saja atau hari Kamis saja. Jangan hilang ini makan berat kebiasaan seru-seruan di ukhuwah. Ya. Mungkin tidak seintens kemarin, kuantitasnya tidak sama, tapi jangan betul-betul hilang. Ya, masih biasa sih, tapi pindah ke warkop. Ya. Bagus tetap ada di masjid. Ya, buka puasa bersama di masjid. Apakah setiap Senin atau setiap Kamis atau bagaimana? Jangan sama sekali hilang. Ya, jangan sama sekali hilang. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Ramadan itu bukan hadir untuk Ramadan itu sendiri. Ramadan itu madrasah bagi kita. Ramadan itu adalah sekolah bagi kita. Sehingga hasilnya itu terlihat pada saat kita sudah selesai Ramadan. Apakah betul-betul kita menjadi alumni Ramadan? Atau hanya ada di ijazah Ramadannya tapi tidak ada sama sekali nilai Ramadannya. Selesai sekolah tapi masih tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Ya, makanya setiap selesai Ramadan itu orang mengucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita kemarin. Minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita minal aidin, orang yang kembali konsisten, kembali bersih dari dosa, kembali mempertahankan kebiasaan itu kemarin. Wal faizin, dan menang mengontrol diri. Ya. Itu harapan ke depan bagaimana menjalani nilai-nilai Ramadan, minal aidin wal faizin. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kembali bisa menjaga, kembali bersih, wal faizin, dan menjadi orang-orang yang menang. Ya, makanya tidak relevan ini diucapkan, tidak ada puasanya kemarin di bulan Ramadan tapi minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita kembali dan menang. Apa mau dimenangkan jamaah sekalian? Tidak ada puasa, tidak ada sholat tarawih. Ya. Itu harapan untuk mempertahankan kebiasaan baik kita kemarin di bulan Ramadan. Ya. Menjaga keikhlasan, ya. Mengontrol diri. Ya. Karena itu nilai puasa. Yang baik saja bisa kita tinggalkan sementara, apalagi yang memang asalnya tidak boleh. Iya. Kemarin yang kita tinggalkan baik, semua makan minum itu kan baik. Menggauli istri itu kan ibadah. Tapi kenapa ditinggalkan jamaah sekalian? Iya. Kenapa hal itu ditinggalkan? Untuk daya kontrol diri kita, yang boleh saja bisa kita kontrol diri kita. Kita harapannya nanti di luar bulan Ramadan lebih bisa mengontrol hal-hal yang memang asalnya tidak boleh. Itu kan nilai kontrol semua yang ada dalam ihram, baik ihram umroh maupun ihram sholat. Ihram umroh jamaah sekalian yang dilarang kan baik semua itu. Pakai parfum, termasuk hubungan suami istri, menikah. Ini semua baik. Tapi kenapa tidak dilakukan sementara waktu untuk melatih kontrol diri kita? Nanti setelah tahallul,
Setelah dari marwah tahallul baru bisa dilakukan itu semua. Sholat juga demikian jamaah sekalian. Sholat ada ihramnya, makanya namanya takbiratul ihram. Mengharamkan untuk diri kita sementara waktu hal-hal yang asalnya boleh. Untuk sementara waktu, untuk melatih daya kontrol kita. Apa ihramnya sholat itu jamaah sekalian? Apa yang tidak boleh dilakukan pada saat sholat padahal asalnya adalah boleh? Makan dan minum. Orang asalnya boleh makan dan minum. Tapi kalau orang sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kapan ia makan dan minum, batal sholatnya. Kalau ada sisa-sisanya di gigi sengaja netelan, batal sholatnya. Kecuali kalau tidak sengaja. Tapi kalau ada sisa-sisanya, soto ayamnya, ini mengganjal, sengaja netelan, batal sholatnya. Makan pada saat sholat. Atau ya takbiratul ihram, ada Coca-Cola, lihat minum dulu baru lanjut, batal sholatnya. Padahal asalnya kan boleh saja orang makan dan minum, jangankan sisa-sisa soto ayam. Makan coto boleh. Tapi kalau orang sudah takbiratul ihram menjadi tidak boleh untuk sementara waktu. Sampai ya tahallul, sampai ya salam. Apalagi yang tidak boleh jamaah sekalian? Gerakan selain gerakan sholat yang berlebihan. Padahal asalnya boleh, orang mau duduk, orang mau baring, orang mau leha-leha itu boleh. Tapi kalau orang sudah takbiratul ihram, kapan ia melakukan gerakan yang berlebihan, bukan merupakan kebutuhan sholat, maka sholatnya bisa batal. Sholatnya bisa batal. Yang dalam fikihnya itu perinciannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan kalau 3 kali gerakan besar berturut-turut. Dalam mazhab Hambali, kalau ia melakukan gerakan yang berlebih-lebihan yang sudah tidak ada kebutuhan pada sholat tapi ia lakukan, padahal asalnya boleh. Tapi kenapa kita bisa betul-betul menjaga sholat kita jangan melakukan gerakan yang berlebih-lebihan? Karena kita melatih mengontrol diri kita jamaah sekalian. Apalagi yang tidak boleh, bicara yang bukan bacaan sholat. Padahal asalnya orang boleh saja bicara. Mau bicara apa, mau ngobrol apa, yang penting baik ji. Tapi tidak boleh kalau sholat jamaah sekalian. Isinya hanya apa? Kata Nabi, takbir, tasbih, dan qiraah. Isinya hanya zikir saja dalam sholat. Tidak bisa kita ada ucapan selain ucapan sholat. Bahkan sampai ulama kita sangat ketat. Kalau ada ucapan satu huruf yang keluar yang bukan ucapan sholat itu, maka sholatnya bisa batal. Padahal orang asalnya boleh orang ngobrol. Tapi ada daya kontrol kita pada saat sholat jamaah sekalian. Selesai salam kalau mau bicara. Selesai tahallul kalau mau pakai parfum. Selesai tahallul kalau mau pakai baju berjahit. Nah begitu juga puasa kita kemarin jamaah sekalian. Semuanya asalnya boleh. Tapi tidak boleh untuk sementara waktu, dan ternyata kita mampu untuk itu. Masa di luar bulan Ramadan hal yang asalnya tidak boleh, tidak mampu kita jaga diri kita, padahal boleh saja bisa kita jaga diri kita kemarin pada saat sholat, pada saat ihram, pada saat puasa. Kenapa? Nah setelah itu jamaah sekalian, hal yang tidak boleh sekalipun tidak mampu lagi kita tahan diri kita. Padahal kita sudah sekolah kemarin sebulan. Sudah di maintenance kebiasaan itu. Dengan harapan sudah menjadi pembiasaan. Tapi kita kalau sudah masuk 1 Syawal jamaah sekalian pada malam takbiran bahkan. Makanya banyak ulama kita yang mengingatkan itu malam 1 Syawal itu, malam takbiran itu penting untuk kita menjaga diri kita. Karena disitulah kadang orang mulai start untuk lalai. Padahal baru malam kemarin ia sholat tarawih, sholat qiyamul lail, tahajud lagi. Tapi pas 1 Syawal jamaah sekalian, dia tinggalkan semua, tidak ada sholat malamnya. Dia cuma perhatikan bagaimana baju besok lebaran, tidak ada witirnya bahkan. Hilang semua kebiasaan itu. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan seperti wanita yang membongkar hasil tenunannya setelah sudah jadi. Karena jamaah sekalian, harapan kita semuanya menjadi kebiasaan baik itu.
yang pada akhirnya kalau Allah memanggil kita, kita wafat dalam keadaan melakukan kebiasaan kita itu. Karena Imam Ibnu Katsir mengatakan man asya ala syai'in mata alaih. Siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, maka meninggalnya tidak akan jauh-jauh dari kebiasaannya. Orang yang terbiasa dengan puasa, maka insya Allah meninggalnya tidak akan jauh-jauh dari kebiasaannya itu. Orang yang terbiasa dengan masjid, insya Allah kebiasaannya itu tidak akan, wafatnya itu tidak akan jauh-jauh dari kebiasaannya itu. Terbiasa dengan Al-Quran, sering kita dengar jamaah sekalian. Sementara mengajar Al-Quran, sementara mengaji, sementara jadi juri MTQ meninggal. Orang yang terbiasa umroh, meninggalnya tidak akan jauh-jauh dari urusan umroh. Apakah sementara di tanah suci atau sementara tawaf. Karena itu kebiasaannya jamaah sekalian. Itu banyak temannya Pak Hayat meninggal di tanah suci. Karena memang itu kebiasaannya. Tidak heran memang orang biasa ke sana. Makanya meninggalnya di Mekah. Meninggalnya di Madinah karena kebiasaannya di sana. Ramadan Bab itu masjid yang dekat mana? Dekat Tugu Adipura di Telok. Sekarang tidak ada tugunya. Ada itu masjid dekat situ, depan pos polisi. Masjid apa namanya? Masjid Ridho Allah kalau tidak salah. Nah, itu ketua pengurusnya jamaah sekalian. Betul-betul orang masjid. Cuma kebiasaannya itu ia parkir mobilnya di seberang jalan. Kemudian ia melintas jalan ke sebelah ke masjid. Pernah ditabrak mobil, dibawa ke rumah sakit, sembuh, selamat. Beberapa lama setelah itu melintas jalan lagi ditabrak lari dan ternyata wafat di tabrakan yang kedua itu. Kebiasaannya jamaah, kebiasaannya ke masjid, meninggalnya tidak jauh-jauh dari urusan masjid. Karena itu kebiasaannya. Sementara jalan ke masjid mau sholat subuh, meninggal wafat ditabrak. Ada Ustadz Muhammadiyat 2 tahun atau 3 tahun. Kebiasaannya itu diminta tidak diminta, di mana ia sholat duhur, dia kasih kultum. Beberapa ustaz-ustaz dulu itu seperti itu, tidak mesti diundang. Pokoknya di mana ya singgah sholat, dia minta izin sama pengurus, bisa tidak saya kasih kultum. Beliau kebiasaannya memberikan ceramah. Pas di masjid mana Baitur Rahman Panaikang, sementara kasih ceramah kultum zuhur, beliau wafat. Karena kebiasaannya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man asya ala syai'in mata alaihi. Siapa yang terbiasa melakukan sesuatu maka meninggalnya tidak akan jauh-jauh dari kebiasaannya itu. Makanya kebiasaan ini yang penting untuk kita jaga. Itulah gunanya Ramadan kemarin jamaah sekalian, pembiasaan untuk diri kita. Apa kebiasaan kita, maka itu gambarannya kita jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang itu yang memang kita harapkan, yang kita minta, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami penghujung kehidupan yang terbaik. Caranya itu tadi, membiasakan diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kebiasaan kita minum balok, maka meninggalnya juga tidak jauh-jauh dari situ. Apakah minum balok oplosan, atau sementara mabuk pulang tiang listrik tabrak, tidak jauh-jauh dari situ. Atau kebiasaannya sabung ayam, digerebek sama polisi, lari injak paku kena tetanus, atau tak butuh karena kebiasaannya seperti itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan itu hadir untuk pembiasaan itu kemarin jamaah sekalian, untuk menjaga ritme ibadah kita yang pada akhirnya kita sangat harapkan mudah-mudahan kita menutup kehidupan kita dengan kebiasaan itu. Dan potensi yang Allah berikan kepada kita beragam, berbeda-beda. Ada orang yang dibukakan pintu surga lewat puasa. Ia menjadikan puasa itu sebagai kebiasaannya sejak muda. Banyak di antara orang yang kita tahu, ia sudah puasa Daud sejak masih muda. Sejak sebelum menikah ia sudah sholat duha. Sejak masih muda ia sudah sholat tahajud. Sampai ada cucunya ia tidak pernah tinggalkan. Itu sudah merupakan kebiasaan yang sudah mendarah daging, tidak bisa ia tinggalkan. Ada mungkin orang tidak sampai seperti itu, tapi kebiasaannya biasa kasih sedekah, tidak banyak.
Aduam, tapi mudawama 5.000, 10.000 setiap hari ya keluarkan. Siapa fakir miskin yang ia lihat, ia kasih. Ada kebiasaan yang lain jamaah sekalian, mungkin bukan bukan sedekah, bukan sholat, bukan puasa, tapi mungkin mengaji. Ia diberikan pintu kebaikan lewat mengaji. Maka silakan, apa kira-kira kebiasaan kita yang merupakan amalan yang bisa kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya memang tidak banyak puasaku dulu di dunia, tapi alhamdulillah ada sholat duhaku. Ya Allah, mungkin saya sholat duhaku dulu tidak banyak, tapi ada sholat tahajudku, meskipun cuma 1 atau 3 rakaat saja. Tidak ada juga tahajudku ya Allah, tapi ada tilawah Qur'anku yang saya jaga. Maka dari sekarang kita harus bertanya kepada diri kita, apa yang kita bawa menemui Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan kemarin mengajarkan kepada kita, ternyata kita bisa melakukan semua itu. Bukan masalah waktu, tapi masalah prioritas. Masalah tekad. Ternyata kalau kita memprioritaskan dan ada tekad, ternyata semuanya bisa. Saya kira ini jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal aidin wal faizin. Ya, silakan Ustaz.